Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi bersama gua di channel Rediana Are. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam guys buat kalian yang lagi nonton video ini. Di video kali ini gua mau seperti biasa guys, mau jalan-jalan di kota Tasik. Jadi ini tuh jam setengah 4 kurang guys, setengah 4 sore. Sini gua mau jalan-jalan aja sambil ngobrol-ngobrol sama kalian ya guys. Karena apa ya, gua lagi kebingungan buat ide konten gitu guys. Mau pakai ninja jalan-jalan di Tasik ini lagi maraknya razia guys. Takutnya lagi apes malah kena gitu kan, ribet lagi buat ngurusinnya gitu ya. Jadi gua sekarang lagi pakai si X-Max guys jalan-jalannya, karena motor ini ya full standar guys, knalpot standar juga, jadi insya Allah lah harusnya aman ya. Nah guys, jadi sesuai judul dan thumbnail, jadi di sini gua mau membahas tentang knalpot brong gitu guys, yang kemarin lagi merajalela gitu ya, razia knalpot brong guys. Dan gua di sini mau beropini aja sih, sesuai opini gua sendiri ya. Kita bebas-bebas aja ya buat beropini sendiri gitu, tapi dengan catatan beropini tanpa harus menggiring ke arah yang salah gitu ya. Nah jadi sekarang ini dunia permotoran itu lagi sedang tidak baik-baik ya guys. Ada beberapa minggu ke belakang ini lagi banyak razia knalpot gitu ya, dan razia knalpotnya itu secara umum gitu guys, nggak dibeda-bedakan kasta motornya gitu, bahkan moge pun bisa aja kena gitu guys. Dan bahkan sekarang di kota Tasik aja motor yang 250 cc ke atas bisa kena gitu guys. Kalau dulu biasanya 250 cc ke atas itu biasanya kena rajanya itu di kota-kota gede gitu ya, misalkan Bandung atau Jakarta gitu dan sebagainya gitu ya. Biasanya kan dulu itu kalau misalkan 250 cc ke atas itu biasanya suka masih aman lah ya untuk di Ciamis dan kota Tasik. Kalau sekarang sudah enggak guys, sekarang 250 cc juga udah diajar di tilang gitu ya. Nah guys, kemarin aja gua weekend kemarin gua lagi nginep ya di Ciamis guys, di rumah orang tua gua. Dan kemarin gua sama istri gua itu jalan-jalan gitu malam mingguan di Ciamis, dan ternyata di Ciamis lagi ada razia knalpot gitu guys. Tapi bukan knalpot aja gitu ya, razia kendaraan bermotor lah ya. Yang intinya di razia itu yang intinya di razia itu motor gitu guys. Mobil itu nggak kena tilang gitu, walaupun knalpotnya berisik nggak kena tilang gitu. Tapi motor semuanya kena tilang, knalpot berisik atau enggak pun diperiksa gitu guys. Dan kebetulan kemarin di Ciamis gua lagi pakai mobil, jadi aman, nggak diperiksa sama sekali gitu, dilolosin langsung ya. Singkat cerita, pas lagi jalan-jalan di Ciamis ada razia lah ya, dan gua di mobil pakai sabuk gitu ya, aman gitu. Kecuali mungkin ya kalau misalkan pakai mobil tapi nggak disabuk itu pasti kena razia lah ya, dan gua pakai sabuk, aman gitu. Dan banyak orang-orang yang diberhentikan yang pakai motor gitu, mau yang knalpot standar atau yang knalpot berisik pun diberhentikan, diperiksa gitu guys. Soalnya itu razianya gede banget gitu ya, paponya banyak banget waktu malam itu, malam minggu kemarin itu gitu. Dan mungkin gua kira ini kayaknya gitu ya, perkiraan gua itu razia seperti ini yang besar-besar ini mungkin sampai pemilu guys, sampai tanggal 14 Februari gitu ya. Karena bisa kita sebut sebelum tanggal 14 Februari itu biasanya disebutnya hari tenang gitu ya. Ya karena mau pemilu gitu ya, adanya hari tenang dulu gitu, jadi nggak ada nggak ada motor yang knalpot brong gitu ya mungkin.
Jadi mungkin diselenggarakannya itu perkiraan gue sampai sebelum hari pemilu gitu ya, sebelum hari H pemilu. Itu seluruh Indonesia guys, karena gue scroll di Instagram pun banyak gitu ya yang menyelenggarakan razia ini itu gitu, bukan di kota Tasik aja atau Ciamis gitu, di seluruh kota di Indonesia gitu ya menyelenggarakan razia ini. Dan menurut gue itu bagus-bagus aja gitu guys, karena emang Papol untuk menilang itu ya bertujuan dengan baik gitu ya, untuk menertibkan semua pengguna kendaraan bermotor. Aduh, gerimis guys. Asli nih, malah hujan guys di sini guys. Kita putar arah aja. Apa ya, tadinya gua mau keluar siang hari gitu guys, cuma panas banget, aduh. Males gitu keluarnya, tadi panas banget, dan sekarang keluar malah gerimis gitu. Kita lanjut lagi guys, kita record sebisa mungkin, sekeburunya gitu. Karena nggak tahu ini cuaca, mudah-mudahan. Waduh, luar biasa bapak. Wish. Mudah-mudahan cuacanya masih belum hujan gitu sampai nanti akhir video ya. Jadi menurut gua untuk tujuan Papol dan tujuan pemerintah ini bagus gitu, untuk menertibkan semua pengguna kendaraan bermotor gitu, untuk bisa lebih baik lagi ke depannya gitu guys. Itu bagus guys, dan gua pun setuju gitu ya. Tapi menurut gua sih kadang semua yang dilakukan itu kadang nggak adil gitu guys. Ya contohnya lah ya, kalau di sini mobil yang kena pot brong aja masih diloloskan gitu guys, sedangkan motor aja yang kena pot brong, yang bahkan mungkin kena pot yang standar racing gitu ya, yang bukan yang berisik banget gitu suaranya, itu ya yang hampir kayak suara standar lah gitu, cuma ada suaranya dikit gitu, itu masih diberhentikan guys. Jadi yang kelihatan itu yang penting knalpotnya nggak standar itu pasti diberhentikan gitu guys. Dan menurut gue itu kadang kurang adil gitu ya guys, apalagi karena kan untuk knalpot itu ada desibelnya masing-masing ya guys, ada apanya, minimal batas suaranya gitulah ya, desibelnya gitu. Dan di kita ini untuk mengukur desibel suara knalpot ini secara fisik aja gitu guys, cuma dari telinga aja gitu, bahkan kadang suka digeberkan gitu. Ya kalau digeberkan, mau knalpot standar pun kalau digeberkan ya pasti berisik guys, asli itu pasti berisik. Kalau knalpot standar digeberkan pun pasti lumayan berisik gitu. Sedangkan kan biasanya kalau yang diperiksa itu, kalau yang apa ya, batas desibelnya itu biasanya suara idle motornya gitu guys, dan harus ada alatnya juga, biasanya alat pengukur desibelnya gitu, alat pengukur desibel suaranya gitu. Biasanya itu disimpan kurang lebih 1 meteran dari knalpotnya gitu guys, dan ini enggak gitu, ini cap geber aja gitu. Nah suka kadang aduh, sekarang jadi apa ya, tujuannya sih kalau kemarin ada yang update di IG gitu, tujuannya Papol itu untuk meminimalisir adanya geng motor gitu guys. Tapi yang kena imbasnya semua orang gitu, yang bukan geng motor aja kena imbasnya juga gitu. Ya, padahal kita kan bukan geng motor gitu, kita cuma senang motoran aja gitu. Apalagi motor gua keluar paling weekend doang guys, karena apalagi sekarang lagi banyaknya razia gitu ya. Kalau weekday itu udah jarang banget keluar motor, makanya kemarin aki motornya sampai ngedrop lagi gitu, karena weekday-nya nggak keluar gitu, nggak dipakai motornya. Aduh guys, sumpah cuacanya ini chaos banget anjir. Malah hujan lagi. Nah guys, tujuan Papua itu kan kalau buat sekarang itu untuk meminimalisir geng motor gitu ya, meminimalisir geng motor, tapi yang bukan geng motor aja kena gitu ya guys.
Aduh, suka kadang gimana ya, malahan kemarin itu gua lihat gitu ya di postingan Instagram Tasik gitu, nggak tahu info Tasik atau apa gitu ya, gua kurang tahu nama akunnya gitu. Gua lihat ternyata geng motor itu masih ada loh guys, kemarin nyerang salah satu minimarket di Jalan Hajat gitu ya. Itu Jalan Hajat itu kalau di Tasik itu jalannya apa ya, jalan di jalan kotanya gitu guys, jalannya itu di pusat kota gitu. Itu masih ada geng motor yang nyerang itu malam-malam guys. Itu kan kalau bisa kita sebut jalan umum gitu ya, jalan terbuka gitu, Jalan Hajat itu jalan pusat kota gitu, tapi masih ada loh geng motor yang nyerang gitu guys. Katanya ini kan razia buat knalpot brong, itu buat meminimalisir ini juga gitu, apa, geng motor gitu. Tapi kok masih ada gitu ya geng motornya gitu, malahan yang banyak yang kena itu yang bukan geng motornya gitu guys. Ya misalkan kayak kita gini gitu ya, yang seneng motor gitu pakai knalpot racing, kena gitu. Dan gua ngomong gini tuh karena gua dulu senang main motor itu udah dari agak lama ya cuy, dari tahun berapa ya, bahkan dari SMP pun gua udah senang motor gitu sebelum punya SIM. Tapi yang seringnya itu pas gua udah punya SIM gitu guys. Pas gua udah punya SIM, gua udah motoran seneng sana sini gitu. Nah, gua ngomongin itu karena gua dulu ngalamin di waktu dulu knalpot brong itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu membahayakan sekali gitu ya. Nggak seperti buronan kayak sekarang gitu. Kalau sekarang itu pakai knalpot yang brong itu ke pusat kota gitu ya, mau knalpot brong apapun itu, mau yang kalem suaranya atau yang gimana, itu pasti tetap kena gitu guys, pasti tetap dirazia gitu kalau sekarang itu guys. Dan gua juga dulu ngalamin waktu pas pertama gua pakai Ninja yang sekarang yang 2019 gitu. Waktu tahun 2019 gua masih ngalamin dimana era motor 250 cc itu masih diloloskan gitu guys dari razia. Kan dulu pernah gua lewat saat lagi razia berlangsung gitu guys, gua lagi pakai motor Ninja gitu guys, dan gua lolos, nggak diberhentikan sama sekali. Padahal waktu itu lagi razia gitu ya, ada pelangnya juga lagi razia, dan gua lolos nggak diberhentikan guys. Itu waktu tahun 2019. Kalau sekarang sih pasti diberhentikan gitu guys, bahkan ZX pun yang 4 silinder diberhentikan loh guys. Kita mau lanjut lagi jalan karena tadi tiba-tiba hujan cuy. Ini masih gerimis sih sebenarnya, tapi better lah karena udah tanggung record setengah jalan ya. Kalau nggak diterusin sayang guys, karena kebetulan besok gua mau ada keperluan. Dan besok itu hari Rabu guys, tepatnya hari pemilu ya, pemilihan pencoblosan. Jadi gua pemilu masih di Ciamis guys, karena gua asal dari Ciamis, belum diurusin buat perpindahan TPS nya ke Tasik gitu. Jadi gua pemilu masih di Ciamis guys. Nah, jadi gua besok mau ke Ciamis gitu, mau ada keperluan juga, jadi gua nggak akan bikin video gitu. Jadi bikin videonya harus semaksimal mungkin, harus bisa sekarang gitu. Tapi ini cuacanya gerimis gini, mudah-mudahan aman ya. Oke guys, jadi sekarang gua udah di rumah. Tadi cuacanya hujan banget, hujan gede. Jadi gua juga pakai jas hujan guys, OTW buat pulangnya gitu. Karena jujur aja gue suka apa ya, bad mood sendiri gitu ya kalau misalkan tiba-tiba hujan lagi ngevlog gitu. Apalagi kalau misalkan recordnya udah tanggung setengah jalan, itu asli bete banget sih guys. Karena emang gua nggak bisa nge-record lagi guys kalau misalkan lagi hujan gitu, takut kameranya kenapa-napa gitu ya. Jadi sekarang gua bakalan lanjut ngobrol di rumah aja ya, karena dikit lagi sih tanggung. Nah guys, lanjut pembicaraan yang tadi di motor ya. Jadi kalau sekarang itu kalau misalkan mau motoran gitu guys, apalagi ke pusat kota ya, mau dimanapun itu, kadang apa ya, bukan kadang lagi suka deg-degan gitu guys, apalagi sekarang lagi banyak razia gitu ya. Banyak yang bilang kayak seolah-olah kita itu apa ya,
pengedar narkoba gitu, seolah-olah kita itu apa ya, kriminal gitu guys. Jadi kadang nggak ini guys, apa nggak tenang gitu sekarang itu. Makanya sekarang gua jarang bawa motor yang Ninja ke pusat kota gitu, kecuali kalau gua bawa itu paling cuma San Mori gitu kan. Kalau San Mori kan nggak ke pusat kota gitu guys, apalagi kalau San Mori itu rame-rame gitu kan biasanya gitu. Jadi nggak terlalu sendiri banget gitu kalau di jalan itu. Nah dulu itu guys, pas lagi di tahun 2017-18 itu gua udah motoran. Dulu gua pakai Fiction juga, knalpot berisik juga. Dulu gua enjoy aja gitu guys ke tengah kota pas waktu gua masih di Ciamis ya, belum pindah ke Tasik. Gua enjoy aja gitu guys, motoran di tengah kota gitu, di pusat kota, enjoy aja. Karena dulu itu penilangan knalpot racing itu karena emang bener-bener lagi ada razia gitu guys. Kalau sekarang itu nggak lagi ada razia pun, kalau misalkan Pak Polnya lagi di pos, misalkan lihat kita lewat gitu, suka tiba-tiba ngejar gitu, ditilang gitu, langsung ditindaklanjuti gitu. Kalau sekarang itu kayak gitu guys biasanya gitu. Kalau dulu itu kalau emang ada penilangan itu ya emang lagi ada razia aja gitu, ada pelangnya juga gitu. Dulu gue sempet gitu, lagi ada razia knalpot racing, terus gua pas lagi SMP gitu guys. Dulu itu waktu gua belum punya SIM, memang itu gua salah gitu ya, dan gua ke tengah kota gitu, dan gua kebetulan waktu itu lagi bonceng nyokap gitu, dan nyokap gua itu nggak pakai helm, dan polisinya cuma negur aja, nggak sampai ditilang gitu guys, cuma ditegur aja. Terus ya adek katanya belum punya SIM, harusnya jangan dulu bawa motor ya, terus knalpotnya juga ganti ya, gini-gini. Dan dulu cuma itu gitu aja gitu guys, gua ngalamin seperti itu gitu, cuma ditegur doang gitu, nggak sampai ditilang guys. Kalau sekarang udah beda lagi. Sekarang aja dulu gua pernah ngalamin gitu guys, yang udah gua bilang di video sebelumnya, gua lagi pakai motor X-Max ini dan komplit knalpot standar, spion ada, plat nomor ada juga, lewat ke tengah kota, dan gua lagi pakai hoodie, lagi pakai celana panjang, pakai sepatu, pakai kacamata, pakai baklava, intinya full safety lah ya, intinya kayak gitu. Tiba-tiba diberhentiin gitu, soalnya nanya orang mana om, terus mau kemana gitu kan. Mungkin kayaknya polisinya, Pak Polnya mau nakal gitu ya, nggak tahu mau gimana gitu, tiba-tiba mau nilang gitu. Tapi karena emang gua orang Tasik gitu ya, bilangnya ke si bapaknya emang gua udah pindah di Tasik, Pak Polnya langsung tiba-tiba, oh ya udah nggak apa-apa, lanjut aja. Ya kan nggak ngerti kenapa tiba-tiba diberhentiin, terus ditanya orang mana, pas gua bilang orang sini, tiba-tiba terus lanjut aja gitu. Sekarang itu ya mungkin zamannya udah berbeda ya guys. Mungkin dulu itu user motor yang pakai knalpot racing itu masih sedikit ya, nggak banyak sampai sekarang, nggak banyak kayak sekarang gitu. Apalagi sekarang tren San Mori itu udah banyak, udah meluas gitu. Kalau dulu tren San Mori itu cuma orang-orang tertentu yang emang orang itu suka sama motoran gitu. Kalau sekarang tren San Mori itu udah banyak banget, udah umum banget gitu di kalangan anak muda apalagi ya. Bahkan anak yang belum punya SIM juga ikutan San Mori gitu ya. Ya mungkin itu dari oknum tertentu yang gunain knalpot racing itu secara secara ugal-ugalan, mungkin intinya secara negatif lah gitu ya. Jadi mungkin masyarakat itu banyak yang menjudge bahwa kalau motor yang pakai knalpot racing itu langsung menjudge-nya negatif gitu guys, padahal emang nggak semua orang menggunakan knalpot racing itu seperti itu gitu. Nah guys, jadi menurut gua ini, buat kalian yang anak-anak muda sekarang, mau dari umur berapapun gitu ya, mau yang udah tua juga gitu ya, kalau misalkan kalian senang motor ya, istilahnya kalau sekarang itu anak San Mori gitu ya trennya itu, dan misalkan knalpot kalian pakai knalpot racing gitu ya, berbijak-bijaklah gitu ya menggunakannya, jangan asal geber-geber sana sini gitu, soalnya kasihan juga imbasnya itu ke semua orang gitu guys, imbasnya ke semua orang, dan orang yang nggak tahu apa-apa pun bisa tiba-tiba hilang gitu. Dan emang itu salah gitu ya guys, menggunakan knalpot racing itu gitu.
Cuma emang ya namanya juga apa ya, namanya juga seneng sama motor gitu, seneng ngemodif motor atau apapun itu gitu, pasti kita itu pengen apa ya, memodif kendaraan kita gitu ya. Ya salah satunya itu mungkin knalpot racing gitu ya, apalagi kalau yang biasanya hari-harinya pakai motor jarak jauh juga gitu ya, kerja pakai motor terus jarak jauh. Jujur aja gitu guys, gue itu kalau pakai knalpot standar suka kadang gimana, kadang bosan di jalan itu guys. Asli kalau pakai knalpot standar itu sebenarnya gitu, cuma ya emang gimana lagi gitu kan, emang di kita itu knalpot racing udah susah buat diperbolehkan gitu sekarang itu, mau standar racing, mau knalpotnya standar racing atau apapun itu udah nggak bisa lagi di kita itu gitu. Mungkin ada gitu yang ngerti power tertentu gitu ya, yang mengerti tentang otomotif, yang suara motornya itu nggak terlalu berisik, boleh dibebaskan gitu. Tapi itu jarang gitu guys, rata-rata papol itu pasti ya lihat fisik knalpotnya udah nggak standar pasti ditilang gitu. Makanya kita harus, yang user knalpot racing harus berbijak-bijak dalam menggunakannya gitu di jalanan. Dan jujur aja guys, gue itu kalau misalkan lagi nggak on cam gitu, gue itu pakai motor itu pelan guys, asli. Itu kalau yang di video misalkan gue suka apa kebut-kebutan gitu atau gimana gitu sama si Jang Sultan gitu, itu cuma keperluan buat video aja biar kalian yang nonton itu seru gitu. Karena kalau misalkan gue bikin video gitu terus gue di motornya itu ya gitu biasa aja gitu pelan, terus ketinggalan sama si Jang Sultan, misalkan lagi motoran bareng gitu dan gue ketinggalan sama si Jang Sultan gitu karena gue pelan banget bawanya, ya itu jujur aja pasti yang nonton itu bakalan boring gitu ya. Makanya gue suka apa ya, diusahakan menempel si Jang Sultan gitu kalau motoran itu, karena biar si audiens yang nonton video itu apa ya, seneng liatnya gitu, nggak boring gitu. Kalau di luar on cam gue pelan-pelan guys bawa motor itu gitu, karena jujur aja udah apa ya mentalnya itu udah nggak seberani dulu gitu guys, apalagi sekarang gue udah nikah, udah mau punya anak juga gitu, jadi mentalnya itu udah down banget gitu untuk bawa motor kebut-kebutan gitu guys. Jadi makanya buat anak muda, buat semua kalangan gitu yang pakai motor dan knalpotnya racing, tetap hati-hati jalan juga, terus bijak juga dalam menggunakan knalpot racing biar nggak kena imbasnya juga ke yang lainnya guys. Nah guys, jadi ini di luar lagi hujan gede ya, jadi sorry banget kalau misalkan suaranya berisik gitu dari luar, karena emang disini lagi hujan gitu guys. Jadi mungkin video gua sekian aja sampai sini guys, gini cuma beropini secara pribadi aja, apa ya, dan share-share pengalaman gua juga dulu motoran sebelum tahun-tahun sekarang gitu ya. Kalau dulu itu emang ya adem gitu guys, motoran itu nggak kayak sekarang. Ya kayak sekarang itu kayak kriminal yang bawa narkoba gitu kalau ke tengah kota pakai motor itu, kalau pakai motor knalpot racing gitu. Kalau dulu aman-aman aja guys, adem-adem aja, meskipun dari dulu emang penilangan knalpot racing itu udah ada, cuma nggak semerajalela seperti sekarang gitu guys. Sekarang itu emang bener-bener ditindak gitu guys, mau knalpot racingnya mau adem atau gimana pun itu tetap aja ditindak guys kalau sekarang itu gitu. Jadi sekian aja video gua kali ini, sehat-sehat buat kalian, dan yang setiap harinya pakai motor hati-hati selalu berjalan, dan buat kalian yang user knalpot brong juga berbijak-bijaklah dalam menggunakan knalpotnya guys, jangan asal geber-geber aja gitu dimanapun itu. Dan sekian aja video gua kali ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys. Bye bye, makasih.